Halo, salam properti. Saya Litra Handa, CEO Indonesia Property Watch. Saat ini kita mau membahas mengenai salah satu kasus yang dipertanyakan oleh salah satu follower kita di media sosial Property and the City. Ini menarik. Jadi dia melakukan akad kredit membeli rumah dan melakukan akad kredit KPR tahun 2013, ya. Tapi kemudian ternyata dia belum bayar BPHTB, ya. Dan dia ini taunya malah tahun lalu 2023 dan itu pun taunya dari tetangganya yang bilang, oh ini ternyata BPHTB-nya ada pajak-pajaknya belum bayar. Nah ini gimana kasusnya? Dan itu katanya nilainya cukup besar gitu kan. Jadi gini, sebelumnya mungkin kita mesti tahu juga ketika kita beli rumah, apalagi melalui nantinya pembayarannya melalui KPR, kredit ke bank gitu ya, ada biaya-biaya balik nama, biaya notaris termasuk BPHTB yang sebetulnya harus dibayarkan sebelum akad terjadi. Ya, BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, gitu ya. Jadi itu pungutan ketika balik nama, sertifikat itu dibalik nama dan ada biaya yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah, gitu ya. Nah, seharusnya tahun 2013 ketika dia melakukan akad kredit, itu sertifikatnya harusnya udah ada di bank. Ya, jadi konsumen belum terima tapi sertifikatnya ada di bank. Dan biaya-biaya BPHTB itu harusnya sudah dibayarkan saat itu, saat ketika AJB itu dilakukan. Tapi memang kita tahu tahun 2013 mungkin saat itu banyak yang aturannya tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi mungkin banyak bank juga yang sertifikatnya belum jadi, tapi memakai cover note dari notaris sebagai jaminan kalau itu sertifikat nanti akan jadi juga. Gitu ya. Nah, yang terjadi kemudian tahun 2016 itu sertifikatnya udah jadi, tapi konsumen ini dia itu belum tahu kalau sertifikat udah jadi, gitu ya. Dan ini mungkin salah satu kelalaian dari dia juga karena ternyata dia tahunya itu baru tahun 2023. Nah, kelalaian ini ada resikonya. Kenapa? Ketika kita bayarkan BPHTB tahun 2013 atau ya let's say kita 2016 ya karena sertifikatnya jadinya 2016 gitu kan. Ketika 2016 jadi, mungkin BPHTB-nya itu kan paling tinggi 5% dari NJOP. Kalau NJOP-nya dulu hanya 70 juta dan dibayarkan saat itu 5%-nya, itu kan relatif lebih kecil dibandingkan kalau 2023 NJOP-nya udah naik jadi 300 juta bahkan 500 juta. Mungkin nggak? Mungkin. Gitu. Karena tiap tahun itu NJOP naik. Semakin lama kalau kita nggak bayar BPHTB, mungkin ada tunggakan dan biaya BPHTB-nya makin lama makin tinggi gitu. Ya, jadi ini terlepas dari itu kesalahan bank yang seharusnya ketika akad kredit ya konsumen harus pastikan sertifikatnya udah ada meskipun kita hanya nerima kopi sertifikatnya karena sertifikat aslinya ada di bank gitu ya sebagai jaminan. Tapi biaya-biaya itu harusnya udah kita bayarkan. Kalau misalkan nggak dibayarkan, nah itu kita harus pantau jangan sampai ketika nanti ditagih, kok BPHDP-nya itu sangat tinggi. Nah ya jadi ada dua di sini kemungkinan kelalaian bank, satu lagi kelalaian konsumen. Nah kita sebagai konsumen yang beli rumah melalui KPR ini harus tahu juga gitu ya, ada biaya-biaya apa aja dan mau nggak mau itu harus dibayarkan. Ya jadi itu kita sama-sama tahu saat ini bagaimana proses membeli rumah itu tidak sesimpel itu dan ini sangat kompleks kalau kita beli rumah, nggak hanya kita beli barang di minimarket di pasar gitu kan ini secara nilai juga tinggi dan ada pajak-pajak di sana. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi nanti di next sesi mengenai biaya-biaya apa aja sih yang ada ketika kita terjadi ketika kita beli rumah melalui KPR. Salam properti.